Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang nanti kita baca firman-Nya. Tapi kalau saya boleh beri judul firman Tuhan pada hari ini, saya boleh beri judul Jesus at the Center. Tuhan Yesus ada sebagai pusatnya. Tuhan Yesus yang menjadi pusat, yang di tengah-tengah kehidupan kita. Karena menarik sekali bagaimana Alkitab secara konsisten dia memberitakan tentang kebenaran Yesus, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai pusatnya, Yesus sebagai intinya, Yesus yang berada di tengah-tengah kita. Kita lihat ya dari contoh-contoh di Alkitab, kita tahu bahwa Yesus dia disalib di antara dua orang penjahat. Yesus ada di tengah-tengahnya. Bahasa Inggrisnya menarik. Yesus itu ada di senternya. Yesus ada di tengah-tengahnya. Kemudian pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, kita tahu ada Musa dan Elia. Yesus ada di tengah-tengahnya. Yesus ada di senternya. Kalau kita lihat di Alkitab juga dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengahnya. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya juga menarik. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di senternya, dia ada di tengah-tengahnya, dia ada di pusatnya. Kemudian kalau kita lihat di kitab Wahyu tentang akhir zaman, kita melihat tahta kerajaan dan sang raja itu ada di tengah-tengah di tahtanya. Lihat bagaimana Alkitab secara konsisten menempatkan Yesus di tengah-tengah, menempatkan Yesus di pusatnya, menempatkan Yesus at the center. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara semua, bagi kita semua, di mana kita menaruh Yesus? Di mana kita mau memberi Yesus tempat? Di sampingkah? Di samping kanan, di samping kiri kah? Atau di pusat kehidupan kita? Atau di tengah-tengah kehidupan kita? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua, apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap berfokus pada Yesus. Kita tetap menempatkan Yesus di pusatnya. Kalau Bapak Gembala sering mengambil ayat di Mazmur, I always set the Lord always before me. Saya selalu menempatkan Tuhan ada di depan saya. Bapak Ibu Saudara semua, mari di hari ini kita menempatkan Yesus sebagai fokusnya. Kita menempatkan Yesus sebagai intinya, sebagai pusatnya. Karena bahkan Alkitab pun di kitab Ibrani juga mengatakan kitab-kitab Taurat, kitab-kitab di Perjanjian Lama hanyalah bayangan. Karena saat Yesus ada, dia menggenapi semua bayang-bayang. Dia adalah sosok yang digambarkan, dia adalah pusat dari nubuat-nubuat, dia adalah pusat dari hukum Taurat yang ada. Dan dia datang, dia menggenapinya. Sehingga Alkitab secara konsisten bicara tentang Yesus dan pengorbanannya, bicara tentang Yesus dan karya salibnya. Pusatnya adalah Yesus. Bahkan itu dikatakan di kitab Ibrani ya, Ibrani 10. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca bahwa ya kitab Taurat adalah bayang-bayangnya. Sehingga ada pesan yang menarik dan menurut saya masuk akal juga. Kalau orang Yahudi dan beberapa kepercayaan yang lain masih menyembelih hewan sebagai korban ya. Kita tahu bahwa orang Yahudi juga masih menyembelih korban sampai hari ini, padahal Alkitab bilang itu adalah bayang-bayang. Sedangkan kita orang Kristen sudah percaya Yesus. Menariknya pendeta ini bilang kita sudah maju beberapa ribu tahun sebenarnya. Kita orang Kristen sudah maju beberapa ribu tahun karena mereka masih percaya penyembelihan, kita sudah percaya korban Yesus. Kita maju beberapa ribu tahun. Tapi kalau kita nggak percaya korban Yesus, kita masih percaya dengan korban sesembelihan, kita mundur beberapa ribu tahun. Wow, luar biasa sekali. Tapi kembali lagi, Yesus adalah pusatnya. Yesus adalah pusat pemberitaan Injil. Yesus adalah pusat di kehidupan kita. Kita baca Alkitab ya, di Matius 14. Jadi pada waktu cerita yang terkenal, tapi ada sesuatu yang menarik di Matius 14 pada waktu Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segeralah Yesus datang berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Hal yang menarik di sini, murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ada yang ketakutan, tapi Yesus berkata, "Ini aku Yesus." Dan Petrus berkata, "Kalau itu Engkau, maka aku juga, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Kalau itu Engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air." Hal yang menarik, saya percaya saat Petrus dia mau berjalan di atas air, pandangannya berfokus pada Yesus. Saat dia berjalan di atas air, dia berfokus pada Yesus. Dan saat Petrus berfokus pada Yesus, dia bisa mampu berjalan di atas air. Dia mampu melakukan hal yang mustahil saat dia berfokus pada Yesus. Tapi ayat selanjutnya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Hal yang menarik, kalau dia berfokus pada Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Tapi saat dia kehilangan fokus kepada Yesus, dia mulai fokus kepada tiupan angin, dia mulai fokus mungkin pada masalahnya, dia mungkin mulai fokus pada kekecewaannya, dia mungkin mulai fokus pada kekhawatirannya, kemudian Petrus tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun Anda berada, berfokuslah pada Yesus. Atau kalau Bapak Gembala yang sering katakan ya, "I always set the Lord always before me." Letakkan Yesus di tempat yang utama, jadikan dia fokus kita, bukan tiupan angin seperti Petrus yang jadi fokusnya, bukan masalahnya, bukan problemnya, bukan ketakutan kita, bukan kekhawatiran kita, tapi Yesus. Karena menarik sekali saat Petrus mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada tiupan angin, kepada ketakutannya, dia kemudian menjadi tenggelam. Dia yang seharusnya berjalan di dimensi supranatural ya, karena dia bisa berjalan di atas air bersama Yesus, tiba-tiba dia tenggelam karena dia berfokus bukan kepada Yesus tapi kepada sekitarnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun Anda berada, mari kita mulai mengkaitkan diri kita dengan Yesus. Kita tautkan diri kita dengan Yesus. Bahkan seperti Yohanes Pembaptis, saat dia ditanya oleh orang-orang Lewi, "Siapakah engkau? Apakah engkau si Elia itu, si nabi yang paling besar itu? Apakah engkau si A, si B, si C?" Tapi Yohanes gak berkata, "Ya betul, itu aku." Yohanes gak berkata, "Aku lebih besar dari nabi-nabi yang ada." Yohanes Pembaptis gak berkata seperti itu. Dia berkata, "Akan datang sesuatu yang lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku gak pantas. Aku gak pantas membuka tali kasutnya." Saat Yohanes dia dikasih sodoran tentang ini identitasmu loh, seharusnya engkau nabi yang besar, engkau pembaptis yang besar, engkau pengkhotbah yang besar. Yohanes Pembaptis tidak mengkaitkannya dengan dirinya. Dia mengkaitkan dirinya dengan Yesus. Dia berfokus kepada Yesus. Enggak. Aku bukan siapa-siapa. Akan datang seseorang pribadi yang lebih besar. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku nggak pantas. Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun kita berada, saya berharap dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita berfokus pada Yesus dan kita mengkaitkan diri kita dengan Yesus. Kalau kita berhasil, kita bisa berkata, "Ini bukan kekuatanku, tapi ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Mari kita set the Lord always before me. Kita letakkan Yesus di pusat-pusatnya, di pusat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini, buat hari baru yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau memperkuat kami di dalam firman-Mu, Engkau tambahkan pewahyuan, Engkau tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami berfokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jagai setiap kami Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan.
dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau membuat iman kami makin hari makin bertambah kuat Tuhan. Jagai setiap kami, jagai setiap visi-visi kami, mimpi-mimpi kami Tuhan. Dalam pandemi ini Tuhan, mungkin ada banyak hal yang tertunda, ada banyak hal yang dibatalkan, tapi biarlah Engkau tetap menjadi pusat kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tetap memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.